Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing ke kalian yang sedang bangkrut, biasanya memiliki 3 masalah besar ini. Hutang yang menumpuk atau hutang yang macet, kemudian kehilangan pekerjaan atau kehilangan sumber pendapatan atau menurunnya sumber pendapatan, dan juga biasanya pengeluarannya menjadi lebih besar daripada pendapatan yang kita dapatkan. Nah, masalah besar ini yang rata-rata hampir semua orang bangkrut mengalami hal ini, termasuk saya dulu. Tentunya saya sharing tentang hal ini juga karena saya pernah mengalami situasi seperti itu. Nah, di sini saya ingin share ke kalian bagaimana solusinya ketika kita memiliki masalah tersebut. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama yang akan saya bedah adalah ketika pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Nah, ini terjadi karena kalau kita sedang bangkrut bisa jadi kita kehilangan sumber income atau menurunnya sumber income. Nah, yang harus segera dilakukan adalah dengan melakukan financial check up. Financial check up itu sederhananya adalah teman-teman bisa mengelis pengeluarannya teman-teman. Terus kemudian dari semua pengeluaran itu nanti teman-teman juga list pendapatan teman-teman, berapa sih jumlah pendapatan yang masih kita miliki pada saat kita sedang bangkrut. Setelah itu dari seluruh pengeluaran kira-kira mana pengeluaran yang bisa kita kurangi, kita pangkas, misalkan makan di luar atau mungkin pengeluaran-pengeluaran lain yang intinya bisa kita pangkas. Karena biasanya pada saat bangkrut kita merasa pengeluaran sudah terlalu besar sementara pendapatannya sangat minim. Itu karena kita masih memiliki pola pada saat kita belum mengalami bangkrut. Pengeluaran kita masih sama. Nah, kita bisa memangkas hal-hal tertentu yang bisa kita pangkas supaya pengeluaran kita menjadi mengecil. Caranya adalah dengan melakukan financial check up. Nah, kemudian problem yang kedua adalah kehilangan pekerjaan atau menurunnya pendapatan. Nah, kalau kita kehilangan pekerjaan, di video sebelumnya saya sudah sharing tentang segera untuk mencari sumber pendapatan baru, entah apapun yang penting halal, karena untuk logistik kita berlogika. Nah, kemudian kalau teman-teman pendapatannya yang berkurang, teman-teman coba cari sumber pendapatan baru, entah apapun itu, mau dari internet atau dari apapun itu yang sekiranya bisa menambah sumber income baru. Saya pernah cerita juga di video sebelumnya, saya sempat menjadi driver dan juga saya membantu untuk menjadi maklar, karena saya pikir itu adalah usaha yang bisa saya lakukan dengan modal yang sangat minim. Nah, tentunya kalau pas kita lagi bangkrut, usahakan kita mencari sumber penghasilan baru yang tidak membutuhkan modal yang besar, supaya kalau terjadi risiko pun tidak akan memperburuk keadaan. Nah, kemudian yang terakhir pada saat kita bangkrut biasanya kita memiliki hutang yang macet. Nah, dulu saya punya tanggungan hutang yang ada di bank juga yang sempat macet bahkan cukup lama dan juga di beberapa orang. Nah, cara yang saya lakukan pada saat itu adalah dengan melakukan negosiasi. Jadi teman-teman bisa mulai dari negosiasi waktunya untuk kita membayar mungkin diulur dalam beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun kalau bisa. Terus kemudian negosiasi pokok, kita bisa negosiasi untuk pembayaran pokok yang lebih ringan, atau kita bisa melakukan negosiasi menghilangkan bunga. Jadi selama kita ada komunikasi yang kooperatif, sebenarnya di situ ada solusi. Tapi kalau kita cenderung tidak mau membangun komunikasi, kita menghindar, biasanya hanya akan memperkeruh suasana atau memperkeruh keadaan. Kalau misalkan aset kita yang kita jaminkan ke bank, misalkan memungkinkan untuk bisa dijual. Nah, ini cara terakhir ya. Kalau misalkan aset tersebut memang memungkinkan untuk dijual, terus kemudian ada sisa dan itu cukup membantu kita untuk menambah logistik baru untuk keluar dari kesulitan keuangan, menurut saya itu tidak masalah. Selama setelah teman-teman hitung-hitung dengan menjual aset itu, teman-teman bisa lebih menyelesaikan satu persatu masalah yang teman-teman hadapi. Jadi kalau
nantinya ada kembalian, biasanya kita bisa gunakan untuk logistik. Kalaupun tidak ada pengembalian, kita akhirnya impas, masalah kita selesai. Nah, itu tinggal pertimbangan aset yang dijual itu dalam bentuk seperti apa, apakah tempat tinggalnya kita atau aset lain yang bukan berupa tempat tinggal. Ini yang biasanya jadi pertimbangan yang harus matang. Nah, itu dia 3 problem besar yang biasanya terjadi pada saat orang mengalami bangkrut dan juga solusinya. Yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sekarang ini sedang mengalami kebangkrutan. Tentunya tidak semua solusi yang saya sampaikan ini bisa diterapkan di semua orang, tapi setidaknya ini akan bisa menjadikan referensi buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa menyelesaikan masalah-masalah besar yang dialami teman-teman dan juga memiliki pandangan atau gambaran solusi baru. Kalau teman-teman punya cara lain, silahkan share di kolom komentar biar kita bisa saling belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.